sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh melewati berbagai kegiatan kita dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Biarlah kita tenang di dalam anugerah-Nya. Karena kami percaya Bapa, Kau ada di tempat ini. Kau ada di rumah-rumah kami. Mari kita angkat pujian ini. Kaulah penulis hidupku. Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayat.
kita sembah Dia. Dapat Tuhan berjalan tanpa-Mu, kami tak dapat tinggal di luar-Mu Tuhan. Kau kekuatan kami, Kau batu karang, Kau keselamatan. Bantu kami Tuhan, untuk tinggal di dalam-Mu, untuk teguh di dalam-Mu, untuk kuat di dalam-Mu, untuk berkenan, untuk senangkan hati-Mu, untuk setia walau badai di sekitar kami membuat kaki kami goyah, namun janji-Mu meneguhkanku. Ku mau kuat di dalam-Mu Tuhan, ku mau teguh di dalam-Mu, di dalam-Mu kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kau sumber kami, Kau alasan kami hidup, hanya di dalam-Mu Tuhan kekuatan kami. Haleluya. Bahkan maut sekalipun takkan membuat kami takut, karena kami punya Allah, Allah yang besar. Kau layak diagungkan, Kau layak terima pujian, Kau layak terima hormat kami, hanya pada-Mu Tuhan. Kami percaya. Kami tidak bisa Tuhan mengontrol keadaan yang kami hadapi hari ini, tapi kami yakin bahwa segala hal yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami itu atas turut campur Tuhan. Segala sesuatu proses, walaupun menyakitkan, itu Engkau pandang baik. Kami mau terus percaya Tuhan, walaupun kami hari ini belum bisa dengan jelas melihat tangan-Mu, tapi kami mau percaya hati-Mu Tuhan. Hati Tuhan tidak akan mau mencelakai setiap kami. Proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami untuk kebaikan kami Tuhan, untuk membuat kami terus setia, dekat, mengandalkan, dan juga membuat kami indah Tuhan. Di tengah zaman yang menyeret kami untuk jauh daripada-Mu Tuhan, bantu kami Tuhan Yesus, genggam tangan kami agar kami tidak sombong, tidak menganggap bahwa kami mampu sendiri tanpa Tuhan. Kau terus kuatkan setiap kami di hari-hari ini Tuhan, yang imannya lemah, Engkau kuatkan agar terus dapat mengenal dan melihat Tuhan
dengan benar. Kami serahkan Tuhan Yesus, sharing firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di hati kami, di rumah-rumah kami, Tuhan, melingkupi setiap kami. Kami bersyukur Kau adalah Allah yang merengkuh kelemahan kami, manusia yang berdosa ini. Kau kasihi, Kau tebus, Kau layakan, Kau benarkan di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Dan tema yang diberikan kepada saya adalah tentang buah roh yang kedua, yaitu sukacita. Mari kita sama-sama buka ayatnya di 1 Tesalonika 5 ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian, bersukacitalah senantiasa. Amin. Ini adalah salah satu ayat tersingkat yang tertulis di dalam Alkitab, tapi walaupun singkat ternyata memiliki makna yang dalam apabila kita merenungkannya. Saya akan membuka sharing ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apakah sukacita dan bahagia itu sama? Nah, kalau kita disuguhkan dengan pertanyaan seperti ini, kita harus berfilosofi, kita harus merenungkan. Aduh, ribet ya. Ya pokoknya mah sama aja, pokoknya mah senang, pokoknya mah happy. Nah, ternyata kita belajar malam hari ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara sukacita dengan bahagia. Bahagia itu apa sih? Bahagia adalah ekspresi yang kelihatan, dapat dilihat, dapat di-create supaya orang lain bisa lihat gitu ya. Tapi kalau sukacita ada di dalam batin, sesuatu hal yang tidak terlihat. Nah, saya akan tampilkan sebuah gambar, ini sebagai gambaran supaya kita bisa mudah untuk mengerti. Bila seseorang misalkan menghadapi sesuatu hal yang buruk, masalahnya berat, atau dia sedang sedih, dia sedang terluka, dia bisa saja tidak mau menunjukkan ekspresi kesedihannya. Misalkan ketemu sama banyak orang, supaya orang lain tidak tahu, dia akan memasang mimik yang bahagia. Tapi apakah hatinya sukacita? Kita tidak ada yang tahu. Maka dari itu penting bagi kita untuk melihat apa kata Alkitab tentang sukacita. Karena sukacita ini banyak sekali ditulis di seluruh bagian Alkitab. Terkhusus saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu Saudara menilik kepada Lukas 15. Nah, di dalam satu pasal ini terdapat 3 perikop yang membahas tentang pengajaran Yesus, tentang perumpamaan-perumpamaan. Khususnya adalah perumpamaan yang hilang. Jadi ada sesuatu hal yang penting, yang berharga, yang bernilai, ini hilang. Kemudian ditemukan kembali dan akhirnya terjadilah sukacita yang besar. Seperti yang pertama, ada perumpamaan tentang domba yang hilang. Kita tahu ya Bapak Ibu Saudara ceritanya, walaupun ada 99 yang lain, tapi kalau satu hilang itu satu pasti dikejar sama gembala. Mau kemanapun dikejar sampai dapat. Ketika dombanya sudah didapatkan oleh gembala, gembalanya berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku karena satu ini ketemu. Tuh. Nah, yang kedua adalah perumpamaan tentang dirham yang hilang. Kalau kita belajar zaman kerajaan sebelum Indonesia merdeka, dirham ini kan dijadikan sebagai pengganti uang ya, nilai mata uang seperti itu. Nah, di zaman Alkitab ditulis, dirham ini adalah kepingan-kepingan juga, seperti koin-koin gitu, ada 10 biji, dan biasanya dia diuntai menjadi satu dan ditaruh di hiasan kepala gitu. Ya, khusus untuk wanita-wanita pada zaman itu. Nah, dirham-dirham ini memiliki arti sebetulnya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kebudayaan Israel, dirham ini bukan hanya sebagai hiasan atau aksesoris seorang wanita, tapi menjadi harga diri atau identitas seorang wanita. Jadi apabila seorang wanita menggunakan dirham di kepalanya, artinya dia adalah wanita yang terhormat. Biasanya juga dipakai oleh wanita-wanita yang belum menikah. Nah, apabila satunya hilang, ini yang 9 ini udah nggak berarti lagi.
Dan bukan hanya masalah nilai materinya saja, tapi apabila 1 dirham hilang, itu akan mempengaruhi penghormatan orang lain terhadap wanita yang menggunakan dirham itu. Jadi bisa dianggap wanita itu sudah tidak terhormat lagi apabila satunya hilang. Maka dari itu tidak berlebihan ketika Yesus menjelaskan perumpamaan ini, perempuan tersebut akan mencari ke kolong-kolong, akan nyapu ya, bahasa di Alkitab, sampai 1 dirham koin itu bisa ketemu. Dan setelah ketemu, wanita ini akan mengajak seluruh tangga, kerabat, keluarganya berpesta. Pesta dalam budaya Yahudi itu bukan cuma 1 kali ya Bapak Ibu Saudara, tapi bisa 3 sampai 4 sampai 7 hari. Jadi akan ada sukacita besar. Nah, yang ketiga ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Wah, ini perumpamaan yang paling populer di antara semua. Kita semua juga pasti tahu ceritanya. Seorang anak yang jahat terhadap bapaknya, kurang ajar terhadap bapaknya, akhirnya pulang dan bapaknya memberikan pengampunan. Bahkan bapaknya bilang, potonglah anak lembut tambun itu dan bersukacitalah bersama dengan aku. Nah, konklusi dari ketiga perumpamaan yang ditulis oleh Lukas 15 ini sebetulnya memiliki satu benang merah. Apabila seseorang hilang, kemudian ditemukan atau bahasanya adalah bertobat, itu akan mendatangkan sukacita besar, bukan hanya di bumi tapi di surga juga. Berarti kita bisa simpulkan bahwa sukacita adalah luapan syukur yang berkolerasi dengan kekekalan. Kita bisa memiliki 1000 alasan untuk bahagia, Bapak Ibu Saudara. Dapat sesuatu hal yang baik misalkan, atau udah doa nih lama dikabulkan sama Tuhan misalkan, ya kita berbahagia. Kerjaan bagus, kita berbahagia. Akan banyak sekali alasan untuk kita berbahagia. Tapi kalau sukacita, alasannya cuma satu. Ketika kita tahu bahwa Allah mengasihi kita, dan bukti kasihnya adalah apa? Bapa memberikan Yesus anaknya untuk menebus dosa kita. Itu satu-satunya sumber sukacita kita. Nah, jadi bahagia itu butuh alasan. Sedangkan sukacita sudah diberikan sebetulnya karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Adakah sukacita yang lebih tinggi daripada kita mengetahui bahwa kita dikasihi oleh Bapa, Bapak Ibu Saudara? Rasanya nggak ada ya. Yang tertinggi adalah kita tahu bahwa Allah mengasihi kita, kita diselamatkan karena kasih karunia. Nah, karena ini bicara soal buah roh, Alkitab yang hari ini kita baca itu adalah Alkitab terjemahan baru atau singkatannya adalah Alkitab TB. Di dalam Galatia 5 ayat 22 tertulis, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Ada 9 buah yang kita bahas ya, sedang kita bahas. Tapi kalau kita mau melihat dalam versi terjemahan yang lain, atau di sini saya ambilnya dari BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, itu lebih mudah untuk kita cerna. Kata-katanya bukan tetapi buah roh ialah, melainkan kalau orang-orang dipimpin oleh roh Allah, hasilnya ialah 9 buah yang tadi, kasih, sukacita, dan seterusnya. Jadi karena ini namanya adalah buah roh, artinya buah-buah ini termasuk sukacita, itu bisa dihasilkan hanya ketika setiap kita dipimpin oleh roh Allah. Kita tidak bisa mengupayakan sukacita itu sendiri. Sukacita itu berasal dan bersumber hanya ketika orang-orang dipimpin oleh roh Allah. Nah, ini berkaitan dengan Yohanes 15. Di situ tertulis di perikop pokok anggur yang benar. Kita semua juga pasti sudah tahu ceritanya bahwa Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Seterusnya Yesus bicara, kamu memang sudah bersih karena firman dan lain sebagainya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Dan lain seterusnya ya, sampai ke bawah. Nah, saya punya gambaran. Karena di rumah saya tidak ada pohon anggur, adanya pohon Kamboja, Bapak Ibu Saudara ya.
Nah, anggaplah ini buah ya. Ini ranting, ceritanya pokok anggur yang firman Tuhan katakan bahwa ini adalah Yesus, ya. Dan ini kita, nih ranting ya. Ranting tidak bisa menghasilkan buahnya sendiri, setuju ya? Ini harus diletakkan di pohon, nah di pokok anggur gitu ya. Nah, tapi ternyata kalau cuman ditempel doang tidak akan bisa berbuah juga, setuju ya? Jadi harus di apa? Kita bisa berbuah apabila ditancapkan. Artinya apa? Jadi Kristen juga gak cukup. Doa sebelum tidur doang gak cukup. Nah, bagaimana kita bisa berbuah? Bagaimana kita bisa tertancap dengan pokok anggur yang benar? Caranya ada di Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Gak bisa cuman aku di dalam Yesus sudah selesai. Harus dua-duanya. Ada relasi yang kuat yang terus terjalin. Kenapa? Karena ranting bisa berbuah apabila dia tertancap. Setelah tertancap, dia akan teralirkan segala sumber nutrisi sehingga dia bisa berbuah. Sukacita kita datang itu bukan karena diusahakan sendiri. Kita nggak bisa ternyata ya mengusahakan usaha kita sendiri untuk menghasilkan sukacita. Pokoknya ada masalah kita sukacita, impossible. Kita baru bisa sukacita ketika kita tertancap. Kita selalu dihiburkan oleh firman Tuhan, kita berelasi dekat dengan Allah. Baru buah-buah roh itu akan timbul, akan muncul. Jadi fokusnya bukan hanya kepada buahnya ternyata, tapi make sure atau pastikan kita sebagai ranting tertancap dengan pokok anggur yang benar. Sehingga di Yohanes 15 ayat 11, Yesus bilang, semuanya tuh yang mana? Tentang pokok anggur tadi ya. Kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Walaupun masalah kita berat, walaupun tidak ada yang berubah keadaan kita, tapi tetap ada sukacita di hati, ada pengharapan. Walaupun yang lain, tapi iman kita tetap teguh bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan. Kita tidak bisa merubah keadaan kita. Kadang-kadang kita juga terbatas, tidak bisa memegang semua masalah kita dan menyelesaikannya. Tapi kita tahu ketika kita tertancap pada pokok anggur yang benar, sukacita sejati itu ada di dalam kita. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena kami dihiburkan, karena kami dikuatkan, karena kami dikasihi oleh Engkau. Kami terbatas Tuhan, kami sangat lemah, tapi Engkau adalah Allah pemilik seluruh kehidupan kami yang mampu Tuhan memberikan kami kekuatan walaupun kami harus menghadapi masa-masa sulit. Kami tahu kebahagiaan bisa hilang tergantung situasi yang kami hadapi. Tapi kami belajar pada malam hari ini Tuhan bahwa sukacita kami tidak akan pernah hilang. Karena Yesus sudah memberikan terlebih dahulu sukacita besar terhadap setiap kami. Kau sudah mati Tuhan di kayu salib untuk kami. Biarlah Tuhan sebagai orang-orang yang Tuhan telah kasihi ini, kami belajar untuk terus berakar dengan kuat. Bukan hanya menjadi seorang Kristen yang cukup saja, tetapi menjadi orang Kristen yang mau bertumbuh, mau berakar dengan benar di dalam Engkau. Bantu kami yang lemah ini Tuhan, agar senantiasa didapati Tuhan setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk ke dalam doa syafaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita percaya bahwa ada kekuatan di dalam doa. Karena Ia mendengar setiap seruan. Karena Ia melihat. Karena Ia mengenal setiap kita. Untuk pokok doa yang pertama,
Saya mempersilahkan untuk setiap pribadi menghampiri Tuhan. Tuhan mendengar seruan kita. Banyak hal yang mungkin hari-hari ini membuat kita lelah, bahkan bisa membuat kita putus asa, kehilangan sukacita kita. Kita lupa bahwa sukacita sejati hanya ada di dalam Dia. Mari kita sama-sama meminta kepada Tuhan memberikan kekuatan pada langkah-langkah kita dalam menjalani hidup ini. Biarlah pimpinannya selalu ada menyertai di depan kita. Haleluya. Ya Tuhan, tolong kuatkan setiap langkah kami. Kami gak mampu berjalan sendirian tanpa Tuhan. Kami gampang goyah Tuhan. Setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami tidak pernah ada yang mudah. Tapi kami yakin Tuhan, kesetiaan-Mu cukup bagi kami. Pengorbanan-Mu cukup bagi kami Tuhan. Kami mau meyakini dan terus mengingat bahwa pribadi-Mu, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami gak perlu takut Tuhan. Terus ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau ada. Banyak hal Tuhan di luar kontrol kami. Tapi kami percaya bahwa tidak ada satupun yang terjadi di luar kontrol Allah. Bukan hanya masalah kami yang selesai Tuhan, tapi biarlah hati kami juga selesai di hadapan Tuhan. Butuh proses, butuh waktu. Tapi terima kasih karena Engkau selalu memegang tangan kami Tuhan, dengan setia, dengan sabar. Kau tidak pernah mengingkari janji-Mu, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Pokok doa yang kedua, mari kita sama-sama berdoa bagi orang-orang yang kita kasihi, bagi keluarga kita. Mereka bukan orang-orang yang sempurna. Terkadang mereka pun dipakai oleh Allah untuk memproses kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa agar kasih Allah nyata bagi keluarga kita. Ada pemulihan terjadi di keluarga kita. Mari kita berdoa. Kami berdoa ya Tuhan, untuk papaku, untuk Kevin, adikku Tuhan. Bukan orang-orang yang sempurna, tapi Engkau kasihi. Ajar aku Tuhan untuk terus bisa mengasihi keluargaku, karena aku melihat Tuhan mengasihi aku. Itu mereka Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, untuk terus setia dan mendapat perkenanan Tuhan. Haleluya, haleluya. Untuk pokok doa yang ketiga, kita sama-sama mau berdoa untuk gereja di mana Tuhan izinkan untuk kita tertanam dan bertumbuh. Bukan gereja yang sempurna, tapi gereja yang mau belajar untuk mengasihi Tuhan, untuk memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Kita sama-sama berdoa untuk gembala sidang, para pemimpin, pelayan-pelayan, memiliki kedekatan dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan, bukan sekedar melayani. Juga jemaat-jemaat yang bertumbuh dan kuat di hari-hari terakhir. Mari kita sama-sama berdoa. Kami limpahkan Tuhan berkat dan doa kami bagi gereja kami Tuhan. Gereja yang Tuhan kasihi. Biarlah setiap kami boleh bertumbuh semakin dekat dengan Kristus, memiliki pemimpin dan pelayan dan jemaat yang mengasihi,
mengasihi Tuhan, mau terus terbuka untuk belajar, menjadikan Tuhan satu-satunya sumber, bukan yang lain. Haleluya. Mari kita juga sama-sama berdoa untuk pokok doa yang terakhir untuk negara kita. Kita sama-sama limpahkan berkat agar Indonesia tetap kuat, pemerintahannya, dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Indonesia milik Tuhan. Kami berterima kasih, Tuhan izinkan untuk kami tinggal di sini, Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Indonesia di setiap daerah, di setiap pelosok boleh terus Tuhan Yesus mengandalkan Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Kami percaya tidak ada suatu hal yang mustahil. Kami berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk bisa jadi saluran berkat, bahkan lewat YouTube yang saat ini tayangkan Tuhan. Siapapun bisa mengakses. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kasih Tuhan besar bagi setiap kami. Kami dikenyangkan lewat firman Tuhan. Dan kami selalu Tuhan mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ibadah ini sudah selesai dan kami percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah selesai di dalam kehidupan kami. Kami perlu Roh Kudus untuk mendampingi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.